Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian dalam keadaan yang baik-baik. Alhamdulillah juga ibu pun dalam keadaan yang baik dan alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian pun dengan mudahnya menyerap pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ibu yang akan memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sudah kita berdoa. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akan ibu absen terlebih dahulu. Ibu absen ya. Dela. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Adi. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini, tidak ada yang tidak masuk ya, dan alhamdulillah juga semuanya sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ibu akan mengingatkan sedikit mengenai pelajaran kita yang di minggu lalu, yaitu mengenai bab apa yo? Tahara, Bu. Ya, minggu lalu kita membahas mengenai bab taharo yang ada di bab 1. Ada yang tahu apa itu taharo? Saya, Bu. Oh ya, Dela, apa itu taharo, nak? Tahara itu artinya bersuci, Bu. Ya, pintar. Taharo itu artinya adalah bersuci atau membersihkan diri. Kalau menurut syara, taharo itu artinya adalah mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Macam-macam taharo ini ada seperti mandi, berwudu, dan juga istinja. Istinja itu yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Ibu tidak akan memperpanjang masalah taharo yang mana sudah kita pelajari pada minggu lalu. Lalu ibu di sini akan membahas masalah pelajaran kita yang selanjutnya mengenai bab 2, yaitu bab salat. Bisa kalian buka di halaman 37 ya. Di halaman 37 itu kita membahas masalah bab salat. Bab apa? Salat. Oh iya, kita mempelajari masalah bab salat. Bab salat ini yaitu kita akan mempelajari mengenai ketentuan salat 5 waktu. Ketentuan salat 5 waktu ini ada beberapa macam. Nanti yang bakal ibu jelaskan. Yang pertama itu mengenai pengertian salat. Yang pertama kita akan membahas masalah pengertian salat. Ada yang tahu apa itu salat? Enggak. Belum ada yang tahu ya apa itu salat. Baiklah, akan ibu jelaskan sedikit mengenai salat. Salat itu ada 2, menurut bahasa dan menurut istilah. Di dalam bahasa itu artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, salat itu adalah kegiatan yang berupa ibadah yang dimulai dengan yang dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Salat ini adalah tiang agama. Allah pun sudah mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk kita sholat 5 waktu.
Nah, ada yang tahu berapa rakaat dalam sholat 5 waktu? 17 rakaat. Ya, sholat kita dalam satu hari itu adalah 17 rakaat, yang mana ada 5 waktu sholat yang jika kita hitung itu rakaatnya menjadi 17 rakaat. Bisa kalian sebutkan rakaatnya berapa saja? Ayo, sholat subuh berapa rakaat? 2, Bu. Sholat zuhur? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Dan sholat isya? 4 rakaat. Jadi jika dijumlahkan hasilnya adalah 17 rakaat. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari-hari. Bisa juga kita tambahi dengan sholat sunnah maupun sholat-sholat yang lainnya. Lalu yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai syarat sholat. Syarat sholat ini nih ada dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah syarat sunnah, yang kedua adalah syarat wajib. Syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sah sholat ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kita harus bersih badan, bersih tempat, dan bersih pakaian. Lalu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat ini di laki-laki dan di perempuan itu berbeda, yaitu jika laki-laki itu dari batas perut sampai ke batas lutut, sedangkan perempuan itu dari keseluruhan badannya kecuali wajahnya dan punggung tangannya. Lalu yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sholat kita harus menghadap kiblat, yang mana kiblat kita itu udah ditentukan ke arah mana kita kiblat? Tidak ada yang tahu? Ke arah Mekah. Iya, ke arah Mekah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Lalu yang kedua adalah mengenai syarat wajib sholat. Ada yang tahu syarat wajib sholat yang pertama itu apa? Enggak, Bu. Syarat wajib sholat itu yang pertama adalah kita harus Islam. Jadi hanya umat Islam lah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagi agama non-muslim kenapa tidak? Karena mereka sudah memiliki cara ibadahnya masing-masing. Jadi umat Islam sudah diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Lalu yang kedua adalah balik. Ada yang tahu batas usia balik ini berapa? Enggak, Bu. Ya maaf, jika kalian tidak tahu, maka akan Ibu beritahu bahwa batas usia balik ini adalah 15 tahun. Yang mana jika perempuan itu tuh ciri-cirinya adalah haid, sedangkan laki-laki itu jika sudah tumbuh jakun maupun sudah pernah mimpi basah. Lalu yang ketiga adalah kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini misalnya najis dan hadas besar ini misalnya perempuan haid ataupun nifas. Lalu syarat wajibnya lagi adalah telah datang dakwah kepadanya. Lalu yang terakhir adalah syarat adalah kita tahu rukun dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Lalu yang ketiga Ibu akan menjelaskan mengenai yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah, ada yang tahu apa saja yang bisa membatalkan sholat? Berbicara, Bu. Ya, salah satunya adalah berbicara. Lalu yang bisa membatalkan sholat juga adalah dengan tertawa, lalu makan dan minum dengan sengaja, lalu sengaja meninggalkan rukun-rukunnya, sengaja berhadas kecil maupun hadas besar, misalnya buang angin.
Lalu yang keempat adalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ini yang pertama adalah niat. Ada yang tahu niat sholat? Ada, Bu. Coba ayo bacakan sholat niat zuhur. Niat sholat zuhur, ayo. Usalli farda zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Pintar, iya itu adalah niat sholat zuhur yang dibacakan oleh teman kita tadi. Nah, itu jika kita dalam keadaan berimam. Jika kita dalam keadaan sendiri, maka niatnya harus kita ganti, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu jika kita dalam keadaan sendiri tidak bermakmum kepada imam. Jika kita dalam keadaan berimam, maka niatnya kita ubah lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imamam lillahi ta'ala. Nah, di sini ada ibu garis bawahi masalah imamah. Jadi, jika kita dalam keadaan bermakmum, maka kita mengganti niatnya menjadi makmuman. Jika kita sedang menjadi imam, maka kita ganti menjadi imamah. Lalu yang rukun yang kedua yaitu berdiri. Berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, misalnya kita dalam keadaan yang sakit maupun kita dalam berpergian, maka Allah memudahkan kita untuk duduk ataupun berbaring, dan jika tidak bisa keduanya maka bisa menggunakan isyarat. Allah tidak akan menyusahkan para hambanya, jadi Allah memudahkan para hambanya. Misalnya kita dalam keadaan berpergian ke luar kota, jika kita dalam keadaan di mobil, maka Allah memudahkan kita untuk sholat sambil duduk. Lalu yang ketiga adalah takbiratul ihram, seperti Allahu Akbar. Nah, itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini diwajibkan atau dirukunkan di dalam salat. Lalu ruku ini dengan tumakninah. Ada yang tahu apa itu arti tumakninah? Saya, Bu. Iya, apa itu, Nak? Berdiam sejenak. Ya, bertumakninah itu adalah diam sejenak agar kita tuh khusyuk ya. Lalu selanjutnya adalah iktidal. Iktidal ini bangkit dari ruku. Lalu yang selanjutnya sujud. Sujud juga dilakukan dengan tumakninah. Lalu duduk di antara dua sujud. Selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Lalu salam, dan yang terakhir adalah tertibnya rukun-rukun sholat tersebut. Yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sunnah-sunnah sholat. Ada yang tahu sunnah-sunnah sholat ini? Enggak, Bu. Baiklah, akan Ibu beritahu apa saja sunnah-sunnah sholat. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat kita sudah takbiratul ihram. Lalu membaca surat Al-Fatihah setelah membaca surat pendek atau surat lain kecuali surat Al-Fatihah sesudah surat Al-Fatihah. Lalu jika kita dalam keadaan berimam, maka imam harus mengeraskan suaranya pada 3 sholat. Ada yang tahu sholat apa saja itu? Zuhur. Salah. Bukan zuhur, Nak, tetapi pada sholat maghrib, subuh, dan isya. Di situ 2 rakaatnya, rakaat pertama dan rakaat kedua, imam mengeraskan
menyatukan suaranya. Misalnya membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek. Jika dalam keadaan sholat zuhur maupun sholat asar, maka imam mengecilkan suaranya atau tidak menguatkan suaranya. Lalu membaca sholawat atas keluarga Nabi. Baiklah, lanjut ke pelajaran kita selanjutnya mengenai waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ini bisa kita lihat di gambar. Sudah Ibu beri gambar di sini. Waktu-waktu sholat itu yang pertama, ada yang tahu sholat subuh itu dilakukan pada kapan? Tidak. Subuh itu dilaksanakan pada subuh hari atau pada dini hari. Kalau di gambar kita lihat ini adalah sholat subuh. Yang mana sholat subuh ini belum ada timbulnya matahari seperti di sholat zuhur maupun di sholat asar. Lalu sholat zuhur itu dilaksanakan pada waktu siang hari atau pada tengah hari saat matahari sedang berada di atas. Lalu sholat yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar ini dilakukan pada saat matahari sudah mau condong ke arah timur, yang mana pada jam-jam seperti jam 3 maupun jam 4 menjelang sore. Lalu yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilaksanakan pada saat matahari ingin terbenam. Seperti kita lihat di sini akan terbenam. Lalu yang kalian adalah sholat isya. Sholat isya ini ketika sudah timbulnya bulan, yaitu pada malam hari. Selain dari 5 waktu ini tuh ada waktu-waktu itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, yaitu pertama pada saat matahari pas di tengah-tengah pada jam 12 siang. Nah, itu matahari sedang berada di tengah-tengah sekali, maka itu dilarang untuk kita sholat, kecuali pada hari Jumat jika laki-laki ingin sholat tahiyatul masjid ketika mau sholat Jumat. Lalu yang dilarang oleh Allah yang kedua adalah saat matahari sedang terbit. Nah, di situ ditakutkan kita berkiblat ke arah matahari atau kita menyembah matahari. Dan yang ketiga adalah saat matahari sedang ingin tenggelam, maka di situ juga dilarang, takutnya kita menyembah matahari juga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi atau menanyakan perihal pelajaran kita pada hari ini agar lebih mengingat lagi apa saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, kepada Dela, Ibu ingin bertanya. Nah, salah satu ya pertama Ibu akan bertanya kepada Dela, apa itu pengertian sholat menurut bahasa? Menurut bahasa yang artinya berdoa. Ya, betul sekali. Menurut bahasa itu berdoa. Kalau menurut istilah? Menurut istilah, beribadah yang terdiri atas perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, pintar sekali. Lalu Ibu akan bertanya kepada Ayu. Kepada Ayu, Ibu akan menanyakan mengenai syarat sholat. Ayo sebutkan apa saja syarat-syarat sholat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Syarat salat yaitu 1. Beragama Islam. 2. Menutup aurat. 3. Suci dari hadas. 4. Baligh. Ya, pintar, betul. Syarat-syarat sholat itu ada yang disebutkan sama Ayu tadi, yaitu Islam, baligh, menutup aurat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu yang terakhir kepada Adi, tadi Ibu kan sudah menjelaskan masalah yang disuruh membatalkan sholat. Ada 3 waktu, apa aja itu, Nak? Saat matahari sedang di tengah, saat matahari terbit, dan matahari terbenam. Ya, pintar. Alhamdulillah anak-anak Ibu semua bisa menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini,
yaitu mengenai sholat. Sholat itu ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada beberapa syarat sholat, yaitu pertama adalah Islam, balik, menutup aurat, lalu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Waktu-waktu sholat itu adalah pertama subuh dilakukan pada dini hari, zuhur dilakukan pada siang hari, asar dilakukan pada sore hari, maghrib dilakukan pada saat petang atau menjelang maghrib, lalu yang terakhir adalah isya pada malam hari. Baiklah, selanjutnya minggu depan nanti kita akan mempelajari mengenai bacaan-bacaan sholat. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan nafas Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.